Hai teman-teman semua, hari ini Mak mau membuat ayam bakar taliwang ya. Jadi yang Mak pakai ini pastinya ayam utuh lah ya. Ayam utuh ini Mak mau belah ya, belah terbuka. Nah, orang barat kalau membelah ayam tuh dari belakang ya. Jadi kalau kalian lihat resep ayam bakar Mak yang selalu Mak bikin itu selalu belah dari belakang ya. Tapi nanti ayamnya bagi orang Indonesia jadi kelihatan aneh ya. Jadi kalau belahan ayam orang barat nanti penyajiannya itu dada, sementara orang Indonesia membelah dadanya, jadi penampilannya ini mempantati orang gitu loh. Nah jadi hari ini Mak mau pakai cara orang Indonesia ya. Mak mau belah dadanya nih. Nah, jadi dadanya itu ada satu tulang ya, itu mesti dipain nih. Nah, gini aja udah lepas ya. Jadi ini ayam Mak ini ayam kecil nih. Di sini bisa juga kita beli small chicken. Jadi small chicken ini ayamnya kecil ya, dan pastinya dia nggak ada ini loh, nggak ada leher ya, dan kaki ayamnya udah pasti dibuang supaya ayamnya itu jangan nungging-nungging ya. Jadi Mak mau kerjain dulu sedikit nih, kayak tulang belakangnya ini Mak mau patahin dikit. Jadi ini udah Mak patahin ya. Jadi Mak patahinnya pakai pisau aja. Jadi ayam ini siap kita proses ya. Ini kita garami ya. Jadi depan belakang kita garami ya. Dalamnya juga. Nah, jadi ini supaya dia terbuka itu ya, Mak patahin nih yang sebelah kaki sama sini dikit. Ini kita garami. Kemudian kita kasih perasan jeruk lemon ya kalau punya. Kalau nggak punya nipis ya. Kalau nggak punya juga seperti Mak lah, lemon ya. Nah jadi ayam nih Mak taruh seperti ini ya. Ini Mak mau masak di oven dulu ya supaya mateng. Ini berat ayamnya cuma 1 kilo dan ini 1 kilo 1 ons ya. Ini ayam broiler ya, ayam negeri. Ini Mak mau masukkan ke oven ya dengan suhu 200 derajat Celcius sampai mateng aja ayamnya ya. Lalu kita panggang di, Mak gak pakai teflon ya, Mak pakai griddle pan, which is seperti teflon juga, tapi dia itu bahannya aman ya, ada besi ya. Di sini udah Mak sediakan bumbunya ya. Di sini ada cabai ya. Ini cabainya cabai segar, tapi Mak masukkan ke freezer ya. Ini nanti Mak top up lagi dengan bubuk cabai ya, karena ini gak cukup punya Mak ini ya. Banyaknya cabai itu sesuai dengan selera ya. Di sini ada terasi ya, terasi ABC ini Mak pakai 1 cube ya. Terus ini ada kemiri kira-kira 3-4 biji. Terus ini bawang putih segini, bawang merah segini lah, 1 genggam gitu nih, setengah genggam gitu ya. Nah terus kita pakai juga yang namanya sun ginger atau kencur ya. Kencur Mak pakai dikit lah ya. Ini bubukan aja, gak ada nih yang seger di sini. Jadi Mak pakai yang bubukan untuk 2 ekor ayam. Kalau kalian pakai yang seger ya, pakai kayak kayak sepanjang gini, kayak 2 ruas gitulah ya. Dan banyak-banyak kali juga ya, nanti mengganggu. Santannya Mak pakai yang kalengan juga ya, tapi Mak pakai yang lighter coconut milk ya. Artinya ini nggak gitu kental nih, jadi 1 kaleng nih kayaknya pas lah ya. Lalu sedikit gula merah juga ya. Jadi gula merah ini nanti kita sisir ya, terus kita masukkan ke dalam bumbu kita ya. Nah pertama ini kan mau Mak ulek ya. Sebelum diulek ini kita bantulah dikit ya, kita potongin dikit ya, lebih gampang menguleknya ya. Jadi bumbu itu lebih gampang ya nguleknya kalau kita udah potong-potong ya. Jadi ini kita ulek nih bumbunya semua ya. Nah ini bumbunya udah diulek, kira-kira jadinya gini lah ya. Jadi ini kan cabenya cuma 1 ya. Jadi ini Mak tambahlah dengan
cabai bubuk ya. Jadi ini berapa banyaknya, ini sesuai dengan selera lah ya. Tahan pedasnya berapa banyak ya. Nah, bumbunya udah siap dicampur dengan bubuk cabai ini, kira-kira jadinya seperti inilah ya. Nah, jadi kalau teman-teman kalau punya anak kecil misalnya nggak bisa makan cabai ya, ini bisa diganti dengan bubuk paprika ya, atau paprika powder. Jadi itu aromanya itu persis seperti cabai keriting kita ya, seperti aroma cabai kita. Jadi itu tidak pedas ya, tidak pedas sama sekali. Jadi kalau ganti dengan cabai Korea itu masih pedas ya. Nah, kalau dengan bubuk paprika itu tidak sama sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan terasi. Terasi ini kita bakar ya. Nah, ini langsung kita ulekkan aja ke dalam bumbunya ya. Nih udah jadi nih. Nah, jadi ini bumbu yang udah selesai ini mau kita tumis ya. Nah, jadi kita mau tumis bumbunya ya. Jadi hari ini Mak mau pakai minyak kelapa ya, 4 sendok gitulah ya. Kalau kurang nanti kita tambahin dengan minyak goreng biasa ya. Rasanya cukup lah ini. Jadi Mak mau tumis dulu bumbunya. Nah, jadi ini kita tumis sampai tanak lah ya, sampai aromanya keluar ya, sampai harum dia ya. Jadi kira-kira 4 sendok, 4-5 sendok makan minyak aja nih udah cukup ya. Nah, ini kelapa santan kalengannya ini Mak buka ya. Dan kalau kalian pakai misalnya santan yang seger ya, beli aja yang kelapa yang jangan yang tua-tua kali, yang tua sedang aja ya. Terus itu setengah biji diperas santannya ya, campur air diperas ya. Nah, itulah dia dipakai. Jadi ini Mak buka dulu ya. Ini Mak pakai api sedang cenderung kecil ya. Terus ini setelah agak-agak tanak gitu ya, ini udah keluar harum-harumnya. Ini gula merahnya nih Mak masukkan aja, sekalian ditumis saja ya, sampai gula merahnya larut ya. Nah, kalau udah tanak gitu ya, ini kita masukkan santannya. Jangan lupa digarami ya. Dan seperti biasa ya, kalau masakan Indonesia gak pakai penyedap rasa itu kurang mantap. Nah, ini kita matikan api ya, sambil terus diaduk ya. Ini udah settle dia, lihat nih, cantik kan. Nah, jadi ini ayamnya baru Mak keluarkan dari oven ya. Jadi pas Mak masukkan ke oven tuh kan suhunya 200 derajat ya. Kemudian sekitar 15 menit ya, Mak taruh ini kertas di atas ya, cuman taruh di atasnya gitu aja, gunanya supaya jangan jadi coklat. Terus Mak turunkan suhunya ke 160 ya, karena ayamnya kecil doang ya. Nah, sampai suhunya mencapai 75 derajat di bagian dada yang paling tebal ini, supaya ayamnya betul-betul matang dan tidak ada bakteri-bakteri berbahaya yang masih hidup ya. Jadi ini ayamnya udah mateng, jadi bumbunya juga sudah mateng ya. Kita tinggal kasih bumbu, lalu kita grill aja pakai, ya istilah orang Indonesia, grill pakai teflon gitulah ya. Tapi ini Mak nggak pakai teflon, Mak pakai griddle pan yang cast iron itu ya. Jadi ini Mak mau sisihkan ya. Oh ya, kalau kalian itu punya jepitan yang kayak kipas itu dijepit gitu ya, terus bisa dipanggang di atas bara. Nah, itu bisa dipanggang dari ini loh, mentah ya. Itu jamin lah itu mateng ya, kayak di barbekyuan gitu, itu mateng lah. Nah, jadi itu bumbunya kan udah selesai dimasak, dan ini ayamnya juga udah dimatangkan di oven. Nah, jadi bagi kalian-kalian yang mau untuk persiapan sahur misalnya, nah ini bisa kita persiapkan seperti ini, lalu kita bungkus ya dalam plastik seperti ini ya, dengan cling film seperti ini ya. Nah, itu kita masukkan ke kulkas dengan bumbunya. Paginya baru kita pan grill dia ya. Nah, ini jadi Mak mau masukkan ke kulkas karena ini Mak persiapkan malam untuk makan malam besok ya.
Jadi ini ayamnya sebelum kita grill ya, ini mesti kita geprekin nih, digeprekin supaya dagingnya pecah gitu ya. Kalau dagingnya pecah, bumbunya meresap masuk dong ya. Jadi hati-hati, jangan sambungannya digeprek ya, nanti patah kakinya ya. Jadi cuman dagingnya aja nih digeprek. Nah seperti dadahnya ini ya, dada sebelah sini kan banyak dagingnya. Nah ini digeprek gitu. Nah pecah dia kan. Kalau pecah dia nanti bumbunya masuk ya. Jadi tengahnya jangan digeprek. Nanti tengahnya kalau digeprek ayamnya patah ya. Nah jadi udah digeprek gini, udahlah kita panggang sekarang ya. Jadi ini wajannya kita panaskan ya dengan api kecil aja kalau mak. Nah setelah itu diolesin minyak dikit ya, supaya jangan lengket dia. Nah, ini kalau udah panas ya, ini mak mau celupin ya. Nah, jadi kalian boleh pakai oles atau pakai celup. Jadi saran mak ya, kalau panggang pakai griddle pan ini ya, apinya jangan besar-besar, jadi bisa lama ya. Kalau besar langsung dia hangus dan langsung nggak bisa lagi ya. Nah ini terus kita bikinnya ini jangan dibolak-balik ya. Jadi kita harus tahu ini bawahnya kalau udah selesai, dibalik sekali itu udah selesai ya. Jadi nggak bolak-balik beratus-ratus kali, nanti hancur lah ayamnya ya kan. Jadi seperti ini bisa kita keker kan bawahnya ini. Apa udah siap? Kalau belum ya udah ditinggal aja. Ini udah selesai nih ya, kita matikan apinya. Nah ini ya, kita pakai griddle pan begini ya, ini hasilnya tidak pernah maksimal atau enggak. Itu kalau dibandingkan dengan pakai arang ya, pakai arang dong dapat aromanya ya, pakai aroma smoky-nya ya. Pakai gini biarpun dia berasap-asap, aroma smoky-nya itu nggak dapet itu ya. Terus dia juga nggak bisa kering seperti kalau kita pakai oven ya. Jadi paling enaknya kalau kita pakai griddle pan ini, kita dapat garis-garis gini kan, estetiknya cantik ya. Nah kemudian nih kita masukkan ke oven ya, dengan api atas dikeringkan lagi. Nah itu hasilnya kelihatannya seperti panggang arang gitu, tapi sebetulnya nggak semaksimal itu juga ya. Jadi ya lebih kurang lah kalau daripada gak ada gitu ya. Jadi griddle pan ini jadi solusinya. Apalagi kalau kita panggang pakai teflon, lebih gak dapet lagi ya. Harusnya kita manggangnya itu kan manggang yang cantik itu duluan ya. Setelah itu baru ini terakhir, terus diangkat taruh di piring ya. Tapi kalau udah kita terbalik gitu gak apa-apa, pakai piring aja dibalikin seperti ini. Dapat juga kan. Nih udah jadi nih ayam taliwangnya ya, olesin bumbunya ya. Nah ini mak gak bisa loh kayak gini basah-basah ya. Ini mak mau keringkan di oven nih. Mak pasang api atas ya, suhu 270, bentar aja biar kering di atasnya ya. Pakai piring aja gak apa-apa, gak pecah itu. Nah nih udah sebentarkan di oven, kalau gitu kan puas kita lihatnya ya. Nah jadi selesai sudah ya ayam bakar taliwang kita sajikan dengan sambelnya dan sedikit selada ya, ini kesukaan keluarga mak ya. Nah jadi bila teman-teman menyukai video-video mak, jangan lupa dikasih like, di subscribe, di komen, dan di share ke teman-teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa lagi, bye.